Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Terbang TV dimanapun kalian berada. Kali ini saya Iksan Alisto Nugroho sedang berada di Pantai Dasun dan di suasana sore yang sedikit mendung ini saya ditemani oleh Mas Angga Hermansyah. Mas Angga Hermansyah ini adalah narasumber kita yang spesial karena dia adalah direktur Rembang TV, ya Mas ya? Ya. Mas Angga ini warga Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Dia merupakan ketua juga dari Dasun Heritage Society atau komunitas pusaka Dasun. Dan dia merupakan direktur dari Rembang TV. Dan Mas Angga adalah seorang penulis buku yang berjudul Pemajuan Kebudayaan Desa Dasun. Nah, bukunya sangat tebal, sangat besar ini, yang ditulis di tahun 2021. Nanti kita akan tanya terkait dengan bagaimana proses Mas Angga melakukan penulisan atau kerja-kerja literasi di Desa Dasun khususnya. Jadi Mas Angga, jenengan kok bisa menulis buku setebal ini dan seluar biasa ini judulnya? Ceritanya bagaimana, Mas? Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya itu Angga Hermansyah. Saya asli warga Desa Dasun dan saat ini umur saya 25 tahun. Masih muda, sahabat-sahabat. Dan baru saja kemarin saya menikah pada tahun ini. Saya sendiri dalam proses untuk pembuatan buku Pemajuan Kebudayaan Desa Dasun ini tidak sengaja. Karena kenapa? Pada tahun 2021, tepatnya pada bulan Mei atau awal Juni lah, saya pada saat itu sebagai daya desa atau sebagai pendamping desa pemajuan kebudayaan, di mana daya desa itu di bawah naungan Kemendikbudristek. Pada saat itu, yang saat ini sudah berganti kementeriannya, Kebudayaan. Berdiri sendiri menjadi Kementerian Kebudayaan. Menterinya juga ganti, Mas. Menterinya juga ganti. Pada saat itu saya sebagai pendamping desa pemajuan kebudayaan yang ditugaskan untuk mendampingi Desa Dasun, di mana Desa Dasun juga dalam SK Kementerian pada tahun 2001 ditetapkan menjadi Desa Pemajuan Kebudayaan dengan 360 lebih desa seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dasun salah satunya. Salah satunya sebagai Desa Pemajuan Kebudayaan Kemendikbudristek pada saat itu. Nah, awal cerita pada saat program tersebut, memang saya sebagai daya desa melakukan fasilitator atau fasilitasi dengan desa yang saya dampingi dengan agenda-agenda kegiatan yang sudah direncanakan sebagai bentuk program pemajuan kebudayaan, di mana pada awal kegiatan itu saya mencoba mendampingi untuk kegiatan temu kenali atau kita bisa sebut adalah identifikasi kebudayaan. Dari situ saya dibantu oleh teman-teman komunitas DHS itu ya? Ya, kemudian pemerintahan desa, lembaga desa, yang saat itu kita satukan menjadi satu kelompok budaya yang bisa kita sebut yaitu daya warga, di mana itu daya adalah kekuatan, kekuatan bagi desa yang berisi oleh warga-warga desa yang mempunyai kontribusi terhadap kebudayaan yang ada di desanya. Nah, buku ini sendiri muncul atau mencuat menjadi sebuah ide, di
di mana saya tidak menyangka pada saat itu bersama teman-teman pada saat mengidentifikasi kebudayaan Desa Dasun ini menemukan hal-hal yang luar biasa dan banyak sekali instrumen kebudayaan yang terdapat di Desa Dasun. Iya. Nah, karena hal tersebut kemudian saya menghadirkan sebuah acara forum diskusi bersama dengan komunitas dan daya warga itu tersendiri. Kemudian bersama-sama membangun tekad bahwa kebudayaan atau potensi budaya ini lebih baiknya untuk didokumentasikan menjadi sebuah tulisan. Baik. Nah, karena hal tersebut dulu kita masih saya juga tidak mau mengakui sepenuhnya itu ide dari saya sendiri. Iya. Tapi bagaimana itu sebuah ide bersama dari teman-teman daya warga membumikan kebudayaan Desa Dasun melalui tulisan. Iya. Nah, pada saat itu memang belum ada seseorang atau sepintas orang yang berkeinginan untuk menjadi penulis kebudayaan Desa Dasun. Nah, maka itulah saya yang saat itu memang berkeinginan dan juga mengemban tugas, Iya. dan juga dukungan dari teman-teman dan daya warga memberanikan diri untuk menulis kebudayaan Desa Dasun. Gitu ya. Seperti itu, Mas, awal mula ide atau gagasan menulis buku kebudayaan Desa Dasun. Dan buku ini sangat spesial sekali karena disambut oleh pemerintah desa. Pemerintah desa menyambut baik atas inisiasi dari Mas Angga dan kawan-kawan, terutama di komunitas Dasun Heritage Society, dan ternyata juga mendapatkan respon yang baik juga dari Dirjen Kebudayaan waktu itu, yaitu Pak Hilmar Farid, sampai beliau memberikan kata pengantar di bukunya Mas Angga. Dan ada juga pengantar dari Kang Putu. Ini salah satu kawan kita di Semarang, atau Gunawan Budi Susanto, seorang budayawan, dan juga ada Mas Irfan Afifi, ini juga seorang budayawan di Jogja. Jadi luar biasa. Nah, sekilas saya membaca buku ini, Mas Angga, itu banyak sekali gambar-gambar yang kemudian menarik, dan ternyata prosesi kebudayaan yang ada di Pantura, Pantai Utara Jawa, terutama di Rembang dan Dasun itu sendiri, itu ketika didokumentasikan, diberikan narasi, itu ternyata menjadi sumbangan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Nah, ketika Mas Angga menulis ini, apa sih yang kemudian menjadi temuan yang mungkin menurut Mas Angga menarik, kemudian merubah mindset Mas Angga selama ini, yang sebelum mendata ini mungkin mindsetnya seperti ini, kemudian setelah ada penulisan proses intelektual panjenengan, ada menarik sekali ternyata kebudayaan Bahari terutama yang ada di Dasun itu. Apa kira-kira, Mas? Ya, Mas. Jadi awal saya mungkin sebelum saya kuliah lah ya, masih zaman SMA itu, ya menganggap bahwa aktivitas masyarakat pesisir, khususnya di Kabupaten Rembang dan khususnya di Desa Dasun ini, menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat biasa, baik ya? Masyarakat biasa. Baik oleh masyarakat agraris sebagai petani, atau masyarakat pesisir sebagai nelayan dan petani tambak. Namun ketika saya membaca ulang, ketika saya sudah lulus kuliah dan aktif di komunitas Pusaka Dasun dan komunitas Rembang TV, saya menemukan hal-hal baru di mana kebudayaan dalam tanda kutip itu tidak hanya terkait dengan sebuah seni, sebuah lukisan, sebuah musik, sebuah bahasa, pertunjukan. Tapi budaya ini adalah sebagai ruang hidup, bukan hanya budaya ini sebagai ruang pamer yang dipamerkan di sebuah panggung hiburan. Tapi kebudayaan ini sebagai ruang hidup masyarakat. Artinya kebudayaan itu tercipta dari cara pandang, cara berpikir seseorang dalam berinteraksi dengan alam, baik antara manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan alam lah. Maka dari itu, yang awalnya saya
menganggap desa Dasun tidak mempunyai kebudayaan. Malah yang saya anggap hanya Dasun yang memiliki situs galangan kapal yang salah satu menjadi objek yang diduga cagar budaya. Namun ketika saya mempelajari lebih dalam bahwa dari 10 instrumen kebudayaan atau 10 instrumen pemajuan kebudayaan itu hampir semuanya ada di desa Dasun. Nah, itulah yang menjadi hal yang menarik bahwasanya kita yang sebagai masyarakat umum menganggap menganggap bahwa desa ini tidak mempunyai kebudayaan. Kebudayaan itu adalah sebuah pertunjukan, sebuah karya. Berarti kebudayaan itu tidak terbatas hanya pertunjukan yang bisa dipamerkan, tetapi yang lebih luas lagi. Iya, seperti itu. Kebudayaan itu memang sangat luas yang walaupun memang sampai saat ini khalayak umum atau orang-orang awam dalam hal ini menganggap bahwa kebudayaan hanya sepintas soal pertunjukan, seni, dan lain sebagainya. Tapi yang dalam tanda kutip, kebudayaan yang asli, memang yang jauh mengakar, itu adalah interaksi dia dengan alam. Bagaimana manusia merawat alamnya untuk menghidupi keluarganya, dan secara berkesinambungan merawat untuk diteruskan ke generasi selanjutnya. Itulah yang menurut saya cara pandang terhadap konsep kebudayaan yang alami, yang mengakar di lingkup desa. Baik, berarti ketika saya bisa bilang bahwa ketika kita melestarikan kebudayaan, kita satu sisi juga melestarikan kehidupan yang kemudian dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat lokal yang ada di Dasun, misalnya semacam itu ya Mas. Nah, ada hal yang menarik ini kan tadi Mas Angga juga menyebutkan terkait dengan nilai-nilai pokok nilai-nilai pokok terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, dan pemajuan kebudayaan itu kan berasal dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Kalau nggak salah nomor 5 tahun 2017 ya. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, pertanyaan saya Mas, ketika panjenengan melakukan dokumentasi kebudayaan yang ada di Dasun dan kemudian menggunakan kata pemajuan itu juga, kira-kira bisa nggak Mas secara teknis atau secara, monggo jenengan nanti bisa cerita, kebudayaan itu bisa membuat masyarakat itu maju, misalnya dalam hal apapun, maju dalam hal ekonomi, maju dalam hal kesejahteraan dia, maju dalam hal teknologi misalnya semacam itu. Mungkin Mas Angga bisa, atau di buku ini sudah ada Mas, atau bagaimana? Monggo. Dalam buku Pemajuan Kebudayaan Desa Dasun sendiri itu dari identifikasi dan interpretasi dengan disiplin ilmu yang sesuai, bahwasanya ada 3 rekomendasi yang saya berikan kepada baik pemerintah desa sebagai struktur atau sebagai fasilitator atau sebagai masyarakat. Untuk masyarakat itu sendiri yang di situ sebagai objek dan sebagai subjek kebudayaan itu sendiri. Kalau kita membahas apakah pemajuan kebudayaan bisa memajukan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal ekonomi, karakter, atau norma, atau hal apapun lah, sangat bisa. Tapi harus memperhatikan metode pendekatan. Bagaimana undang-undang ini secara saya memandang sudah sangat lengkap. Namun bagaimana metode pendekatannya yang belum sampai saat ini belum bisa diterjemahkan oleh masyarakat luas. Hanya masyarakat tertentu yang benar-benar memperhatikan kebudayaan yang baru bisa melakukan metode pendekatan bagaimana undang-undang ini bisa masuk ke ranah desa. Seperti halnya contoh Desa Dasun yang memiliki potensi sebagai nelayan, sebagai petani tambak, dan petani garam. Mata pencarian ya? Mata pencarian, itu juga salah satu bentuk kebudayaan. Dan masyarakat yang memuat ada teknologi tradisional dan pengetahuan tradisional. Di mana pengetahuan tradisional ini yang menjadi nilai penting dari sebuah kebudayaan Desa Dasun yang telah diturunkan turun-temurun dari
generasi sebelumnya sampai generasi sekarang dan menjadi sebuah memori kolektif dari masyarakat Desa Dasun itu sendiri. Iya. Nah, bagaimana cara memajukan kebudayaan itu? Apakah pemajuan kebudayaan bisa memajukan sebuah desa? Bisa. Contoh saja ketika Desa Dasun memiliki potensi garam. Tidak melulu garam itu kita mengambil sisi hilirnya, di mana kita harus membuat produk garam dari yang dihasilkan oleh warga. Iya. Kita juga bisa mengelola hulunya, di mana ketersediaan air bagi petani tambak, bagaimana pengelolaan saluran air untuk penyuplai air, bagaimana distribusi peralatan tradisional dan peralatan transformasi peralatan yang baru yang memberikan efisiensi bagi petani garam, itu juga salah satu bentuk pemajuan kebudayaan. Nah, pemajuan kebudayaan itu ya bukan hanya sebuah kita mengadakan festival, kita mengadakan pertunjukan. Ya, memang itu salah satu bentuk pemajuan kebudayaan, yaitu diseminasi atau penyebarluasan kebudayaan, mempopulerkan kebudayaan ke khalayak umum. Tapi kita juga bisa pemajuan kebudayaan itu juga bisa dalam hal pengembangan dalam artinya kita mengembangkan potensi yang ada dimiliki dengan cara yaitu memberikan fasilitas yang baik untuk petani tambak, mengelola dengan baik bahan bakunya, kemudian melakukan pembinaan kepada petani tambak, melakukan pembinaan dalam hal pengetahuan tentang pengelolaan air, kemudian menjaga kearifan lingkungan, menaati tata cara dan hukum yang telah dianut berpuluh-puluh tahun. Nah, itu juga salah satu bentuk pemajuan, di mana impact-nya yang secara tidak langsung memang tidak seperti desa atau daerah-daerah yang lain ya, seperti mempunyai objek wisata yang luar biasa, memberikan pendapatan kepada desa yang banyak, tapi malah itu justru memberikan dampak yang langsung kepada masyarakat itu sendiri. Bagaimana desa berperan sebagai fasilitator, melakukan pendampingan terhadap petani garam, baik bahan baku, distribusinya, kemudian alat-alatnya, itu bisa difasilitasi desa dengan baik. Itu juga salah satu bentuk kesuksesan dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui dalam pendekatan pemajuan kebudayaan. Baik. Gitu. Itu salah satu contoh kaitannya dengan objek pemajuan kebudayaan yang ada di sini, di Dasun ini adalah petani garam, salah satu mata pencariannya. Baik, tentu ini juga menarik sekali untuk kemudian kita kita bahas lebih lanjut, Mas, karena studi kasus Dasun ini semoga bukan berarti Dasun harus lebih unggul daripada yang lain, tapi ini menarik ketika nanti menjadi bahan bahan referensi, bahan rujukan semacam itu, agar ada beberapa tempat baik itu kabupaten mungkin, provinsi maupun nasional, untuk bisa kemudian alurnya yaitu mendata ya Mas ya. Temu kenali tadi istilahnya Mas Angga. Temu kenali, kemudian ada pengembangan dan pemanfaatan. Kemudian pemanfaatan. Setelah pemanfaatan itu kita melakukan pembinaan kepada subjek atau orang-orang yang terlibat dalam kebudayaan itu sendiri. Oke. Dan setelah itu kita bisa melihat apakah benar-benar pemajuan kebudayaan itu mampu tidak mensejahterakan masyarakat. Iya. Oke, Mas Angga, mungkin Mas Angga bisa, saya tertarik dengan buku ini karena ini menurut saya adalah buku yang luar biasa, buku yang mendeskripsikan kondisi kebudayaan suatu desa dengan sangat detail dan menyeluruh. Dan ini merupakan buku babon, dan sebenarnya ini menceritakan tentang apa saja sih Mas? Ada beberapa bab yang mungkin juga bisa disampaikan kepada calon pembaca, Mas. Ini sebenarnya berapa bab, kemudian menjelaskan tentang apa. Mungkin sahabat-sahabat di rumah yang mungkin penasaran karena Mas Angga menjelaskan konsep dan sebagainya. Sebenarnya tentang apa sih Mas di dalam ini? Ya, buku Dasun sendiri itu, buku pemajuan Desa Dasun itu berisi yang pertama tentang
kebudayaan yang berada di Desa Dasun secara menyeluruh. Kemudian proses pemajuannya. Di mana buku ini berisi tentang profil Desa Dasun itu sendiri, kemudian tentang potensi kebudayaan yang pertama ritus hidup, kemudian mata pencarian, alat tradisional atau teknologi tradisional, alat tangkap nelayan, kemudian ada olahraga tradisional atau permainan tradisional, kemudian ada adat atau istiadat, kemudian ada ritus yang tadi ritus hidup dan kegiatan pemanfaatan. Ada masakan pawon juga. Iya, ada gastronomi. Iya, gastronomi. Itu juga saya bahas lengkap di buku ini. Sumur dan rumah warga. Ya, jadi semua elemen dalam unsur pemajuan kebudayaan yang ada di undang-undang itu saya identifikasikan di Desa Dasun terbukti ada semua. Jadi kita jangan sampai menganggap bahwa desa kita tidak mempunyai kebudayaan karena biasa-biasa saja. Tapi bagaimana kita harus mencoba untuk mengidentifikasi terlebih dahulu, apalagi kita sebagai warga lokal mestinya tahu lebih banyak. Tapi memang kelemahan menjadi warga lokal sebagai penulis itu adalah kepekaan terhadap data yang kita peroleh. Bagaimana kita sebagai insider atau orang lokal sendiri menganggap hal itu atau data seperti itu biasa biasanya. Tapi kalau kita sebagai orang luar, data itu sangat luar biasa ya. Maka dari itu kita sebagai penulis itu memposisikan kita menjadi dua sudut pandang ya, juga sebagai insider atau orang lokal dan sebagai outsider atau orang luar yang mencoba menggali informasi secara objektif terhadap desa tersebut. Ya, menarik sekali Mas Angga buku ini. Dan kira-kira apa sih yang membuat kendala? Ada kendala nggak Mas dalam penulisan buku ini? Ya pastinya ada ya, untuk penulisan buku. Ada kendala dalam penulisan buku. Apalagi ini sebuah buku yang mengangkat potensi lokal, di mana sebagai seorang penulis harus menyajikan sebuah data yang bisa diterima dan bisa dimengerti dengan kosakata dan bahasa yang mudah dicerna oleh pembacanya. Nah, itu salah satu tantangan yang dihadapi oleh sebagai seorang penulis, khususnya menulis soal kebudayaan di desa, di mana kebudayaan tersebut diterjemahkan atau disampaikan oleh narasumber atau orang-orang terlibat dengan bahasa lokal. Nah, itu salah satu tantangan untuk menulis sebuah buku kebudayaan itu. Iya. Jadi sahabat-sahabat, di Dasun itu tidak hanya buku ini yang sudah terbit atau ditulis oleh warga Dasun sendiri, ada juga buku yang pertama tahun 2020 itu berjudul Dasun, Jejak Langkah dan Visi Kemajuannya. Itu juga diterbitkan oleh Desa Dasun dan mendapatkan dukungan dari pemerintah Desa Dasun melalui dana desa ya Mas Angga. Jadi pemerintah Desa Dasun sangat konsen dan komitmen kaitannya dengan produksi ilmu pengetahuan yang kemudian dibukukan. Nah, buku pertama itu kaitannya dengan sejarah desa. Kebetulan saya sendiri yang menulis, sahabat-sahabat. Jadi tahun 2020 kaitannya dengan sejarah Dasun yang konon merupakan pusat pembuatan kapal sejak zaman Majapahit dan kemudian dilanjutkan zaman Demak, Mataram, kemudian sampai Hindia Belanda, VOC, kemudian sampai Jepang. Nah, selain itu juga buku Dasun yang pertama juga menjelaskan tentang sejarah kepala desa Dasun dari masa ke masa, itu juga sangat penting. Dan kemudian ada sejarah kependudukan Dasun, migrasi dari Klaten ya Mas Angga ya. Karena itu juga membentuk suatu struktur masyarakat desa Dasun sampai sekarang itu. Nah, jadi sahabat-sahabat, itu adalah upaya bagi Desa Dasun untuk melakukan daulat data. Bahasanya seperti itu. Bahwa data yang kemudian yang ada di Desa Dasun, stempel ofisial, itu adalah milik Desa Dasun. Dalam hal ini Mas Angga
yang memegang hak cipta kaitannya dengan buku pemajuan kebudayaan Dasun dan buku sejarah atau Dasun Jak Langkah dan visi kemajuannya, saya menulis. Nah, ini apa sih Mas yang kemudian kenapa kok daulat data itu penting kaitannya dengan pemajuan desa? Seberapa penting sih Mas data itu bagi desa? Kok kita kok seperti apa ya? Mungkin orang-orang yang belum ada teman di luar sana kaitannya dengan apa seorang pemuda yang menulis desanya sendiri, kayaknya kan kita kesepian toh. Nah, seberapa penting sih Mas daulat data desa itu? Ya, data sendiri itu sangat penting dalam membangun sebuah masyarakat. Kita tidak bisa memungkiri bahwa pembangunan yang dilakukan baik dalam tingkat desa ataupun tingkat yang lebih tinggi, kalau tidak menggunakan data yang komprehensif, itu tidak mampu memberikan dampak yang signifikan ke masyarakat. Malah justru bertolak belakang dengan keinginan yang diharapkan oleh masyarakat. Data itu menjadi penting karena data itu menjadi penting ketika data itu digunakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan atau program-program yang dibuat oleh desa atau tingkatan yang lebih tingginya. Di mana kita mengetahui ya, sampai saat ini kita tahu bahwa banyak sekali desa-desa di mana mereka melakukan kebijakan pembangunan, baik itu secara pembangunan fisik atau non-fisik, tidak berdasarkan sumber data yang akurat. Baik, betul. Nah, maka dari itu sebuah pembangunan atau sebuah kebijakan itu yang pertama harus diawali dengan riset. Riset, kemudian mendapatkan sebuah data, kemudian diolah sedemikian rupa dengan pendekatan-pendekatan masyarakat, dan baru kita bisa merumuskan sebuah kebijakan. Di satu sisi, walaupun sudah melakukan riset, itu pun juga tidak menjamin bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan potensi atau permasalahan yang dihadapi oleh sebuah desa. Ataupun kabupaten. Iya, ataupun kabupaten. Kita tahu ketika ada 3 metode yang perlu diperhatikan dan dipegang dengan teguh, bahwasanya ketika membuat riset atau melakukan riset data itu harus dengan secara metodologi yang benar, metodologi yang benar. Risetnya benar, mengumpulkan datanya yang benar, analisis dan pengelolaan datanya salah, data tersebut juga akan menjadi sampah. Tidak bisa dipakai untuk program kebijakan. Ketika risetnya benar, secara metodologis, kemudian analisis dan pengelolaan datanya benar, lah kebijakannya yang salah pun juga tidak bisa memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat. Artinya 3 komponen ini menjadi pondasi penting dalam merumuskan sebuah kebijakan kepada masyarakat. Yaitu pertama yaitu periset data atau identifikasi data, kemudian pengolahan data, baru kita merumuskan kebijakan, dan terakhir baru kita evaluasi dan pendampingan terkait kebijakan itulah. Itu adalah poin penting dalam satu kesatuan yang tidak bisa dilewati ataupun dianggap remeh salah satunya jika pembangunan sebuah desa atau sebuah kabupaten menjadi maksimal dan memberikan efek yang signifikan kepada masyarakat. Seperti itu. Artinya memang pendataan itu memang harus hati-hati. Analisisnya juga harus hati-hati. Rekomendasinya juga harus hati-hati sesuai dengan potensi yang ada dan sesuai dengan analisis lah. Analisis yang kemudian diyakini untuk bisa benar-benar bisa memajukan masyarakat. Baik. Kayaknya kita ngobrol yang lebih enjoy lagi, Mas. Kayaknya tadi serius nih. Karena kaitannya dengan pembangunan desa, pembangunan kabupaten, yang kaitannya dengan riset,
pendataan tadi, daulat data yang harus dimiliki oleh sebuah institusi untuk bisa memajukan masyarakatnya. Nah, saya mau ke topik yang lebih sederhana atau mungkin simpel-simpel, tapi juga nanti akan mengena juga. Kaitannya dengan itu, Mas. Dasun ini kan sempat viral dengan lukisan garam. Lukisan garam tadi Mas Angga juga menyebutkan bahwa garam menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan yang asli ada di Dasun. Bahkan menurut cerita itu tambak garam pertama itu ada di Lasem, ada di Dasun, dengan bukti foto udara yang dilakukan oleh Sekutu tahun 47 dan terkonfirmasi dengan data-data pelabuhan Lasem bahwa sebelum monopoli garam itu di Lasem menjadi salah satu produksi garam yang menjadi ekspor. Nah, dan kemudian Bancaan Rupa tentu warga Dasun ketika membuat Bancaan Rupa kolaborasi dengan Om Egy Yunaidi, ternyata karya-karya petani Dasun bersama Om Egy ini memiliki makna. Jadi bukan hanya sekedar lukisan yang wah gitu kan, tetapi memiliki makna. Ada makna-makna lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi tadi Bancaan Rupa, kemudian ada karya di Jogja itu Pranoto Banyu, ini kaosnya saya bawa sahabat-sahabat, ini di Jogja sekitar bulan Maret ya Mas ya. Itu juga memiliki makna atau cerita yang mungkin mendalam juga dan juga mendapatkan apresiasi. Kemudian yang terakhir adalah pameran kolam susu dalam rangka pameran internasional artefak ketiga di Museum Kebarian Jakarta bulan Agustus dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa. TikTok Desa Dasun sampai viral, yang nonton itu sekitar 200.000 lebih soal pameran itu. Nah, ini kan menarik sekali, sekelas desa Mas Angga, sekelas desa mampu membuat suatu gebrakan, tentu dengan kolaborasi dengan Om Egy tadi, yang sangat orisinil, dan memiliki makna yang luar biasa. Mungkin Mas Angga bisa cerita sih, Mas, kaitannya dengan itu gitu. Jenengan sebagai penulis, sebagai budayawan, dan juga ikut terlibat dalam kegiatan seni tadi. Menurut Mas Angga gimana, Mas? Di ketiga acara tadi kaitannya dengan ya memang itu itu yang seperti saya bilang tadi, bahwa pemajuan kebudayaan itu bisa memajukan sebuah desa, tapi dengan metode pendekatan yang sesuai dengan karakter desa tersebut. Ya itu salah satu dari bentuk pendekatan secara metodologis yang sangat benar. Artinya ya memang kegiatan seperti Bancaan Rupa, kemudian Pranoto Banyu, kemudian kolam susu adalah sebuah bentuk kegiatan diseminasi atau penyebar luasan kebudayaan ke khalayak umum, pada orang-orang umum di daerah-daerah lain melalui sebuah kegiatan karya seni, di mana garam yang menjadi hasil bumi masyarakat Desa Dasun kemudian diinterpretasikan menjadi sebuah lukisan yang orang-orang lain pun tidak belum terfikirkan soal itu. Dan Desa Dasun ya sangat beruntung sekali menjadi rekan dengan salah satu seniman yaitu Mas Egy, di mana dia senantiasa mendampingi Desa Dasun khususnya dalam diseminasi tentang garam yang mengangkat isu-isu terkait garam, baik isu-isu lingkungan, isu-isu harga, kemudian isu-isu terkait pengetahuan dan memori kolektif yang dimiliki oleh para petani garam. Nah itu bentuk, kalau kita tanya, kalau orang umum tanyalah, masa itu sebuah kemajuan kebudayaan? Apakah itu mensejahterakan masyarakat? Kalau dibilang mensejahterakan dalam sisi ekonomi, ya memang sampai saat ini belum ada dampak. Tidak secara langsung ya? Iya, belum ada dampak secara langsung bagi masyarakat, apakah 3 kegiatan atau
tiga agenda tersebut memberikan dampak terkait kenaikan harga garam yang kita ketahui bahwa harga garam atau peningkatan harga garam itu dipengaruhi oleh beberapa pihak yang terlibat, entah itu tengkulak atau distributor seperti itu. Tapi di satu sisi kegiatan tadi diseminasi soal produk garam menjadi sebuah karya seni itu memberikan kemajuan kebudayaan dalam hal karakter dan jati diri, bahwa garam sendiri yang menjadi menjadi hasil dari masyarakat desa Dasun bukan sebuah hal yang empreh, bukan sebuah produk yang murahan, yang diinjak-injak, tapi bahwasanya produk ini bisa menjadi sebuah karya seni yang luar biasa yang sampai saat ini belum menemukan hal yang sama di daerah lain. Artinya penumbuhan karakter kebanggaan itulah yang menjadi hasil kunci dari tiga kegiatan itu, selain dengan isu-isu soal lingkungan yang terus diupayakan oleh para petani garam dan kolaborator agar isu-isu tersebut didengar oleh baik struktur ataupun penggiat-penggiat lingkungan lainnya melalui aktivitas kebudayaan, sebuah pameran atau sebuah bentuk karya seni. Artinya ada resonansi, ada getaran yang kemudian semoga saja mampu terdengar, terlihat oleh pemangku kebijakan dan orang-orang terkait kaitannya dengan suara kita yang dari Dasun. Yang pertama adalah bancaan rupa yang menceritakan tentang 7 elemen kebudayaan. Ada tanah, air, udara, terus ada matahari, kemudian ada 3 unsur kebudayaan, tadi 4 unsur alam kemudian ada 3 unsur kebudayaan masyarakat di Lasem, ada Jawa, ada Tionghoa, juga ada Islam sendiri. Kemudian di Pranoto Banyu di Jogja, di Sangkring Art, kita juga menyampaikan isu tentang pengetahuan lokal yang unik dari Desa Dasun, yaitu Pranoto Banyu ya Mas Angga. Dan Pranoto Banyu nanti akan kita terbitkan lagi menjadi buku tersendiri. Insya Allah akhir tahun ya Mas nanti. Mungkin cetaknya massal bisa tahun depan, tapi intinya draft finalnya kita bisa kerjakan di akhir tahun ini, Desember. Nah kemudian yang artefak adalah tentang kolam susu, karya lukisan garam yang berjudul Kolam Susu, yang memiliki makna kurang lebihnya kita ini bangsa maritim. Yang kaya raya, yang seperti lagunya Kus Plus, kail dan jala cukup menghidupimu, tiada topan tiada badai kau temui. Artinya kekayaan kita luar biasa terus sama laut, tetapi kenapa masyarakat nelayan kita masih miskin? Nah itu ternyata Dasun ternyata mampu menyuarakan itu, dan itu karena analisis kami adalah kemiskinan secara struktural, kemiskinan yang secara desain karena kebijakan yang keliru. Nah itu yang kemudian perlu kita kencangkan lagi, dan semoga saja tahun depan kita bisa menyelenggarakan festival garam, sahabat-sahabat. Baik Mas Angga, mungkin ini terakhir, karena kalau terlalu lama ini podcastnya Deddy Corbuzier aja berapa jam? 1 jam, maksimal 1 jam ya Mas ya. Ini terakhir ini. Berapa menit Mas Ari? 40. Wah. Saya bisa ngobrol sama Mas Angga 3 jam bisa. Tapi kasihan memorinya. Nah, Mas Angga tadi ngomong soal pemajuan kebudayaan, soal terutama di Dasun ada petani, ada nelayan. Petani, nelayan ini adalah sokok guru kehidupan di Indonesia. Tanpa mereka kita tidak akan bisa makan nasi, tidak bisa makan ikan, protein dan sebagainya, stunting, pasti kita butuh peran nelayan.
ketika kita melihat data yang ada, Mas, miris ketika melihat umurnya itu petani kita cenderung sepuh-sepuh. Ya. Nelayan mungkin hampir sama. Gimana Mas Angga? Ya itu mungkin dari apa ya? Menurut saya sendiri, Iya. mungkin tidak bermaksud untuk mengenai salah satu pihak. Iya. Itu. Kenapa kok regenerasi di pertanian, kemudian di nelayan kok sangat sulit? Di satu sisi, dari kedua mata pencarian tersebut itu tidak ada jaminan kesejahteraan. Iya. Melalui sebuah kebijakan atau pendampingan yang secara tulus diberikan oleh kedua pemulia yang memberikan sumber karbohidrat dan protein bagi masyarakat desa Dasun. Ketika kita bicara soal petani, orang tua yang memiliki anaknya pun mereka menganggap bahwa lebih baik anaknya bersekolah yang tinggi, menjadi pegawai atau menjadi pegawai perusahaan. Kalaupun yang SMA, lulus SMA, belum mampu melanjutkan kuliah, mending kerja di pabrik atau merantau. Hal itu terjadi kenapa? Karena tidak ada jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Para petani kesulitan mendapatkan pupuk, kemudian tanah yang biasanya mampu memproduksi dengan baik, sampai saat ini memiliki ketergantungan terhadap pupuk kimia yang sangat besar. Di samping itu distribusi pupuk-pupuk subsidi yang diberikan masyarakat juga mengalami hambatan-hambatan yang secara struktural masyarakat umum sudah tahu. Artinya pendekatan itulah yang harus dimulai dari titik paling atas, di mana ada jaminan kesejahteraan bagi masyarakat yang dilakukan oleh sebuah negara tentang fasilitasi terkait alat, kemudian kebutuhan bibit, kemudian pupuk, dan harga jual. Sampai saat ini harga jual yang dimiliki oleh baik khususnya petani itu sangat fluktuatif, di mana ketika hasil panen raya itu harganya sangat menurun sekali. Anjlok. Padahal kita tahu bahwa negara kita sering impor, yaitu kita tidak tahu lah itu kebijakan untuk untuk penyimpanan bahan pangan untuk beberapa tahun ke depan juga tidak tahu, itu kebijakan pemerintah yang tahu. Kemudian dari nelayan sendiri juga begitu. Sampai saat ini banyak sekali masyarakat yang termasuk miskin ekstrim itu berasal dari nelayan. Kita melihat bahwa hasil nelayan seafood itu di restoran, di rumah makan mahal-mahal, itu harganya mahal-mahal. Mahal itu, Mas. Tapi kenapa Mas Ari aja beli kemarin mahal itu, Mas. Tapi kenapa kok kesejahteraan nelayan ini sangat rendah? Nah, mungkin kita perlu belajar bagaimana mekanisme dan pengelolaan sumber daya alam itu sebaik mungkin. Ketika negara mempunyai sumber daya yang bagus, yang potensial, sewajibnya negara harus semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Ya seperti yang dibicarakan Mas Iksan tadi, bahwa terdapat kemiskinan struktural atau kemiskinan yang akibat dari sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan data yang komprehensif, ataupun dari oknum-oknum yang menyalahgunakan kebijakan tersebut. Nah, kenapa kok anak-anak muda ini kok kesulitan atau menghindari pekerjaan menjadi petani, kemudian menjadi nelayan? Nah, ini di sini tuh ada satu fase atau satu ruang yang terlewatkan, di mana sekarang itu zamannya anak-anak muda itu tidak mau terjun langsung di pertanian, artinya langsung jegur di sawah, menanam atau dan sebagainya.
di satu sisi kebutuhan untuk pekerja menanam itu sudah sepuh-sepuh. Iya. Nah, tandur tua-tua Mas. Disinilah peran pemerintah itu harus muncul sebagai fasilitator. Mereka mengisi ruang yang kosong ini. Terkait generasi muda dan generasi lama ini ada satu bentuk transisi yang agak ekstrim ya. Iya. Nah, di situ peran pemerintah harus memberikan apa? Nah, itu transformasi teknologi. Iya. Transformasi teknologi bagi pertanian dan nelayan. Di mana termasuk petani garam. Iya, termasuk petani garam. Di mana transformasi teknologi ini memberikan kemudahan bagi petani dan nelayan, baik petani tambak juga, dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki lah. Dengan hal tersebut, minat-minat, kemudian eksistensi mata pencaharian tersebut ya menjadi eksis. Iya. Sampai sekarang kan banyak sekali anak-anak muda, mohon maaf ya sebelumnya, ketika masih malu untuk mendokumentasikan aktivitas-aktivitas yang berhubungan langsung dengan lumpur. Iya. Menanam gengsi. Iya. Kecuali ya konten khusus membuat konten dengan lumpur ya itu beda lagi. Itu TikTok itu. Iya, itu beda lagi. Tapi sampai saat ini anak muda masih suka mendokumentasikan kegiatan di kafe mewah. Di kafe. Walaupun dalam kehidupan kesehariannya mereka juga sebagai anak petani kan gitu. Iya. Tapi mereka malah lebih lebih suka mendokumentasikan kehidupan mereka yang lebih global atau lebih modernisasi ketimbang dia mendokumentasikan bahwa saya anak petani, saya ikut melakukan panen padi lah. Iya. Itu yang menjadi sebuah hal yang perlu kita bersama-sama kita koreksi. Iya, koreksi bersama-sama. Artinya mindset kita, karakter kita itu ya seperti itu. Maka dari itu ini juga bukan menjadi peran bagi pemerintah juga, tapi harus dari berbagai elemen ini harus bersatu padu untuk membangun kembali sebuah karakter masyarakat dan bangsa. Iya, tentu juga ya Mas, saya tadi garis bawahi artinya kita harus ada perubahan pola pikir atau mindset ya, kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu yang ternyata mampu menghidupi kita selama ini, tapi dipandang sebelah mata. Padahal banyak orang-orang di luar sana yang itu selalu membutuhkan yang namanya petani, nelayan dan sebagainya, itu selalu pasti akan butuh gitu. Tapi kondisi petani selama ini sangat memprihatinkan, alih fungsi lahan, kemudian pertambangan, kemudian kalau di nelayan pencemaran lingkungan dan sebagainya, itu sangat memprihatinkan. Oke Mas Angga, mungkin cukup sekian Mas. Jadi Mas Angga ini adik saya, sahabat-sahabat, adik saya kandung. Jadi ini podcast yang sangat menarik, mungkin bisa mengalahkan Pras Teguh sama adiknya ini. Ya Mas Angga ya, tapi saya rasa lebih berbobot ini daripada Pras Teguh ya. Ampun Pras Teguh. Jadi ini adalah obrolan kakak beradik, sahabat-sahabat, kaitannya dengan keresahan yang dilihat, yang dirasakan, dan juga proses-proses terutama literasi, kaitannya pendataan tentang desa, tentang suatu wilayah, kemudian pola pikir, mindset tentang kita memandang kebudayaan. Ternyata kebudayaan tidak hanya soal seni pertunjukan, lukisan dan sebagainya yang bisa dipamerkan di galeri, tetapi kebudayaan itu ternyata sangat luas sekali. Mungkin itu seperti apa yang disampaikan oleh ahli kebudayaan atau ahli kebudayaan kita, Puncaran Ningrat kayaknya. Itu juga mungkin dari sana Mas Angga mempelajari makna dari kebudayaan itu sendiri. Baik sahabat-sahabat Rembang TV, mungkin cukup sekian. Jika sahabat-sahabat ingin memiliki buku ini sebenarnya bukan buku terbitan massal, karena ini draft buku, baru draft ya, yang bukunya kami kehabisan. Jadi Mas Angga ini penulis buku ini, tetapi dia tidak punya stok di rumah, sudah habis.
Saya juga tidak punya stok, padahal saya yang menerbitkan, saya yang mengatur penerbitan itu, tapi saya juga tidak punya stok karena memang buku Dasun dua-duanya ketika ada tamu-tamu di balai desa itu sering kami jadikan sebagai cindera mata, kenang-kenangan kaitannya dengan bagaimana kita bisa memuliakan warga desa dengan mendokumentasikan buku. Dan buku ini dan buku Dasun Sejarah itu nafasnya adalah memuliakan para narasumber lokal. Ya Mas Angga ya. Bahwa narasumber lokal itu levelnya sama dengan narasumber yang ada di nasional sana. Beliau punya cerita, punya gagasan, punya cita-cita, dan tentu juga punya pemikiran yang luar biasa. Dan lokal-lokal jenius ini yang kemudian ingin kami sampaikan kepada dunia bahwa Dasun itu bisa, Dasun itu mampu untuk memberikan resonansi yang kuat kepada dunia. Terima kasih dari saya Iksan Alisto Nugroho dan saya Angga Hermansyah. Mas Angga Hermansyah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.